Kembali bersama kami di Berita TV-mu, pemirsa. Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia atau LARSI menyelenggarakan Semi Loka Manajemen Akreditasi Rumah Sakit Terkini atau Smart LARSI 2025. Kegiatan ini yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut meliputi simposium, workshop, LARSI XP, dan berbagai perlombaan serta penghargaan. Bertepat di salah satu hotel di Jakarta Utara, Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia atau LARSI menyelenggarakan Semi Loka Manajemen Akreditasi Rumah Sakit Terkini atau Smart LARSI 2025. Dengan mengusung tema transformasi akreditasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan pertumbuhan rumah sakit. Acara ini diadakan selama 2 hari pada tanggal 12 hingga 13 Juni 2025. Ketua Umum LARSI Umi Syarkiyah mengungkapkan bahwa acara ini dihadiri oleh 416 peserta yang terdiri dari surveyor dan mitra rumah sakit. Umi menjelaskan bahwa LARSI merupakan transformasi akreditasi yang memberikan warna baru bagi keberlanjutan rumah sakit di tanah air. Umi juga berharap dengan adanya agenda LARSI, rumah sakit yang menjadi mitra LARSI selalu mendapatkan kepercayaan di masyarakat. Alhamdulillah hari ini kami mengadakan Semi Loka LARSI atau Smart LARSI, yaitu adalah Semi Loka tentang manajemen rumah sakit terkini yang mengedepankan tema transformasi mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Alhamdulillah acara ini dibuka oleh Kementerian Kesehatan, oleh Bu Dr. Gigi Sari, di mana beliau adalah Direktur Mutu Pelayanan Rujukan, kemudian juga ada dari Komisaris PT LARSI Mentari Medika, Dr. Agus Samsudin, dan Direktur Utama PT LARSI Mentari Medika, Bapak Slamet Budiarto, SH MHKes, dan juga sekaligus Ketua Umum PBID. Bapak Ibu, pemirsa TV-mu, hari ini kami para surveyor LARSI yang berjumlah 416 bersama juga seluruh mitra rumah sakit melaksanakan acara Semi Loka ini untuk meningkatkan skill, pengetahuan, dan mengupdate seluruh ilmu tentang akreditasi rumah sakit. Berharap seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dirmutu bahwa kita harus meningkatkan mutu bukan hanya selembar kertas akreditasi, tapi bagaimana akreditasi itu menjadi kebutuhan, menjadi budaya di rumah sakit untuk keselamatan pasien dan keberlangsungan rumah sakit. Mutu layanan yang sebenarnya adalah dinilai oleh masyarakat. Semoga rumah sakit yang menjadi mitra LARSI dapat menjadi rumah sakit yang dipercaya oleh masyarakat. Semangat, salam LARSI. Persilakan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT LARSI Mentari Media, Slamet Budiarto, dalam acara ini merupakan salah satu acara untuk menjaga mutu rumah sakit. Ya, saya sebagai Direktur Utama LARSI sama sebagai Ketua ID ini kan terobosan untuk menjaga mutu pelayanan khususnya di rumah sakit. Jadi kami sangat mendukung sekali LARSI untuk menyelenggarakan acara di hari ini. Oke Pak, sebagai Direktur Utama LARSI, Pak, apa saja sebenarnya LARSI yang akan dilakukan untuk rumah sakit di Indonesia ini, Pak? Ya, kita ada 320 rumah sakit yang akan direakreditasi. Tentunya kita berharap hasil akreditasi dari LARSI akan memberikan dampak mutu pelayanan kepada masyarakat yang meningkat tentunya. Dan akhirnya pasien safety, keamanan untuk pasien itu akan terjaga. Oke Pak, lalu melihat para peserta LARSI sendiri Pak yang begitu antusias, seperti apa tanggapannya Pak? Ya, kami sangat bersyukur dan sangat bangga banyak surveyor maupun dari rumah sakit yang ikut dalam kegiatan ini. Kita Nabi Muhammad SAW yang kami hormati. Pada hari pertama pembukaan Smart LARSI 2025 hadir Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafiq Mukni. Menurut Syafiq, Smart LARSI merupakan forum yang penting untuk meningkatkan akreditasi rumah sakit. Syafiq juga mengatakan bahwa forum ini juga sebagai ajang silaturahmi dan ajang saling tukar pikiran antara surveyor dan juga rumah sakit mitra LARSI. Kita hari ini sebagai lembaga. Ini forum yang sangat penting bagi rumah sakit dan khususnya para surveyor yang melakukan akreditasi untuk rumah sakit di Indonesia. Karena perkembangan pengetahuan yang terus
meningkat ya, dan karena itu dibutuhkan kemampuan untuk memahami dan kemudian bagaimana melihat apa yang ada di lapangan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu, maka acara seperti ini menjadi sangat penting. Nah, di samping soal-soal yang berkaitan dengan profesi itu, juga tentu silaturahim, tukar-menukar pengalaman dan informasi tentang manajemen rumah sakit itu juga sangat penting, dan ini memberikan wadah untuk itu. Dan yang saya hormati Profesor Safik sebagai dewas dari Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes Sari mengatakan dengan adanya Smart Larsi 2025 membuktikan bahwa Larsi mempunyai visi misi yang sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di tanah air. bicara pelayanan, mungkin Kementerian Kesehatan. Ini sesuatu yang baik, momentum yang baik untuk dengan sesuai judul ya, judul dari seminar ini ada transformasi. Nah, saya juga menyatakan bahwa transformasi terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Jadi Larsi mendukung dari program Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Indonesia. Oke Bu, lalu melihat para antusias dari para peserta Larsi seperti apa Bu? Ya, saya tetap semangat. Jadi dengan keberadaan teman-teman tersebut kita melihat ada aura-aura ke depannya untuk melakukan transformasi perubahan terhadap mutu pelayanan kesehatan tersebut. Harapannya Bu setelah Smart Larsi yang ke 2025 ini seperti apa Bu ke depannya? Kedepannya Larsi akan terus maju beriringan dengan Kementerian Kesehatan membangun Indonesia tercinta kita ini. Sudah cukup Bu. Terima Salah satu surveyor atau Direktur Utama RSCJ Sukapura Tresia Mahaputri Nusantari Makfiroh mengaku bangga dengan agenda tahunan Larsi ini. Ia berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kompetensi dari surveyor Larsi dan juga rumah sakit mitra Larsi. Ya, kami tentunya sangat berbangga gitu ya dengan kegiatan ini. Kegiatan yang sifatnya tahunan penyelenggaraannya tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dari pertama surveyor Larsi, kemudian rumah sakit yang menjadi mitranya Larsi. Sementara kan Larsi sendiri kan lembaga akreditasi rumah sakit Indonesia gitu ya. Oke Bu, kalau dari RSIJ Sukapura sendiri sama Larsi ada kerjasama apa sih Bu? Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading itu sebetulnya kami menjalankan akreditasi rumah sakit kami menggunakan lembaga atau LPA itu Larsi. Karena kan di Indonesia sekarang ada 6 lembaga ya untuk akreditasi rumah sakit, ada 6 lembaga yang di-approve oleh Kementerian Kesehatan dan salah satunya adalah Larsi. Nah, Sukapura memilih Larsi sebagai lembaga yang mengakreditasi rumah sakit kami. Oke Bu, dengan adanya seminar selama 2 hari ini mungkin harapannya ke depan seperti apa? Harapannya yang pertama secara global ya, mutu di rumah sakit di Indonesia itu semakin meningkat dengan peningkatan kompetensi dari para surveyornya, dari semua mitra-mitra rumah sakit yang bekerjasama dengan Larsi. Harapannya jika kami memiliki kompetensi yang meningkat, ya pasti harapannya dampaknya nanti ke mutu layanan rumah sakit tentunya dan patient safety. Oke, udah. Agenda Larsi yang dilaksanakan selama 2 hari ini dirangkai dengan berbagai kegiatan seperti simposium, workshop, Larsi Expo, perlombaan, serta penghargaan. Yusrina Nurul, Lazy Aulia memberitakan dari Jakarta.